bagi Anda yang menyaksikan video ini, saya yakin Anda juga akan banyak mendapatkan manfaat-manfaat dari acara kita kali ini, program Klinik Motivasi Dr. Rizaldi Putra episode kedua. Nah, kita akan berbicara tentang bagaimana cara kita mempersiapkan diri, bagaimana cara kita untuk menjadi partner yang ideal bagi partner kita, bagi yang belum menikah dan tentunya bagi yang sudah menikah. Oke, alami perubahan bersama saya karena saya yakin Anda bisa, saya bisa, karena kita semua pasti bisa. Hai sahabat kreatif, ikuti Klinik Motivasi bersama saya Dr. Rizaldi Putra setiap hari Senin jam 10 sampai jam 11 pagi hanya di Pro 2, karena saya yakin Anda bisa, saya bisa, karena kita semua pasti bisa. Pro 2 Lifestyle. Pro 2 Lifestyle. Pro 2 Lifestyle. Saatnya kita ikuti Klinik Motivasi bersama Dr. Rizaldi Putra. Ya, sahabat kreatif, saya Dr. Rizaldi Putra akan bersama Anda dalam program Klinik Motivasi Dr. Rizaldi Putra 1 jam ke depan bersama Anda. Dan Anda juga bisa bergabung bersama saya untuk bertanya jawab, mengajukan pertanyaan, dan saya akan memberikan solusi kepada Anda di 0761-38844. Nah, hari ini tema kita adalah ideal partner. Bagaimanakah kita untuk menjadi pasangan yang ideal bagi pasangan kita? Dan tentunya dengan kita mempersiapkan diri kita menjadi pasangan yang ideal, maka secara otomatis kita akan menarik perhatian calon pasangan ideal kita, atau yang bagi yang sudah punya pasangan, tentunya kita akan mampu memotivasi pasangan kita. Nah, apa sih pentingnya menjadi ideal partner, atau apakah pentingnya bagi kita untuk peduli dengan yang namanya ideal partner atau partner yang baik bagi pasangan kita? Tentunya dengan menjadi ideal partner, kita akan mampu untuk menggali kreativitas dan produktivitas di dalam hidup kita. Karena bagaimanapun juga ketika kita memiliki partner yang ideal atau kita menjadi partner yang ideal bagi pasangan kita, maka secara otomatis kita dan pasangan kita akan terpicu untuk menjadi orang yang lebih produktif lagi. Nah, hari ini saya akan membahas bagaimana cara kita mempersiapkan diri kita dan meningkatkan kualitas kehidupan kita bagi yang belum punya pasangan. Tentunya kebanyakan orang hanya melihat atau request untuk pasangan hidupnya yang hadir dalam hidupnya untuk menjadi seperti apa yang dia inginkan. Dan jarang sekali orang terpikir untuk mempersiapkan dirinya sendiri atau caranya dia meningkatkan kualitas hidupnya. Karena secara otomatis ketika kita meningkatkan kualitas kehidupan kita, ketika kita mempersiapkan kehidupan kita, maka secara otomatis pasangan-pasangan yang berkualitas itu juga akan berdatangan ke dalam kehidupan kita. Nah, bagi yang sudah memiliki pasangan, sahabat kreatif, Anda bisa untuk lebih introspeksi diri. Karena kebanyakan kita hanya ngejudge nih, atau kita hanya menghakimi pasangan kita. Kamu harus begini dong, kamu harus begitu dong, tanpa kita memperdulikan diri kita sendiri. Terkadang orang hanya menghakimi pasangannya tanpa berpikir bahwa dianya sendiri juga harus introspeksi diri. Karena bagaimanapun juga sahabat kreatif, kita lebih baik memberikan contoh daripada kita menginginkan sesuatu. Karena kebanyakan orang kecewa karena dia memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap pasangannya. Nah, itu kenapa ada kata-kata bijak yang pernah saya dapatin yang itu memberkahi hidup saya. Hidup saya menjadi sangat berkah. Lower your expectation. Rendahkan ekspektasi Anda. Ketika Anda merendahkan ekspektasi Anda, bukan berarti Anda merendahkan pencapaian dalam hidup Anda, tetapi Anda akan memberikan kenyamanan, tetapi Anda akan
memberikan satu rasa kelegaan bagi pasangan Anda ketika Anda merendahkan ekspektasi Anda. Nah, tidak ada salah dengan merendahkan ekspektasi. Secara otomatis kita akan bangkit bersama-sama. Kita akan menjadi orang yang lebih baik lagi dengan kualitas. Kita akan bersama-sama meningkatkan kualitas, dan itu jauh lebih baik. Dan tentunya ketika kita mau menerima pasangan kita dengan apa adanya, atau kita mau bangkit bareng-bareng nih, mungkin kita dari from level 0 kita ke level 10, itu kita bareng-bareng. Kita mengalami yang namanya ups and down. Karena kenapa? Pasangan yang ideal adalah pasangan yang mampu menemani pasangannya baik dari ketika dia masa down-nya, ketika masa up-nya. Karena kenapa? Setelah kita berumah tangga, tentunya tidak mungkin yang namanya kehidupan itu hanya selalu ke atas terus. Tentunya yang namanya kehidupan, kita juga pasti akan ada masa ups and down-nya. Kita akan ada masanya kita akan diuji. Ada masanya pasangan kita akan mengalami masalah. Ada masanya pasangan kita akan lemah. Nah, disitulah peran kita sebagai ideal partner untuk menguatkan pasangan kita, untuk memberikan dia motivasi, untuk memberikan dia dorongan, sehingga pasangan kita akan menjadi lebih semangat. Dan tentunya ketika pasangan kita yang lebih semangat, yang diuntungkan siapa? Tentunya kita. Karena kitanya akan jauh lebih bersemangat juga dalam kehidupan ini. Nah, tentunya itulah salah satu kebaikan ketika kita mau mempersiapkan diri bagi yang belum memiliki pasangan, atau introspeksi diri bagi yang sudah berpasangan. Nah, sahabat kreatif, bagaimana caranya? Tentunya kalau saya pribadi, tentunya ketika saya sedang mengalami masalah, ketika saya sedang mengalami cobaan, tentunya siapakah sahabat terbaik kita? Tentunya adalah pasangan kita pribadi. Nah, orang-orang di luar sana belum tentu mengetahui tentang permasalahan kita yang sedang kita alami. Siapakah orang yang mengetahui kita baik dan buruk? Itu adalah pasangan kita. Nah, alangkah indahnya ketika kita mau berbaik hati dengan cara untuk menjadi pasangan yang baik bagi pasangan kita. Karena siapakah pasangan kita? Pasangan kita adalah sahabat sejati kita. Sahabat sejati yang mengetahui kita baik dan buruknya, yang mengetahui kita ketika kita masa kita ups and down. Dialah yang mengetahui, dia yang lebih mengetahui. Dan makanya itu kita harus menjaga hubungan kita. Nah, sahabat kreatif, apakah keuntungan? Apakah keuntungan dari kita mempersiapkan diri kita, baik bagi yang belum memiliki pasangan atau mengintrospeksi diri bagi yang sudah memiliki pasangan? Ya tentunya satu, kita akan memiliki value yang lebih. Contoh, ketika kita mengetahui calon pasangan kita ini orangnya suka makan. Nah, banyak kan sahabat kreatif, orang-orang yang memang suka makan gitu. Dia makannya choosy gitu. Dia milih, wah saya pengennya makannya itu rendang terus nih, wah, atau sop kambing terus nih. Nah, mungkin bagi pasangannya ingin mempersiapkan diri, tentunya dia akan belajar masak. Nah, tentunya kita akan memiliki value. Value itu berbicara tentang nilai. Ketika istri itu memiliki nilai yang lebih di mata suaminya, atau seorang suami yang memiliki nilai lebih di mata istrinya, tentunya itu akan meningkatkan keharmonisan. Karena ketika kita memiliki value lebih, ya itu ternyata bukan hanya di bisnis, tentunya terutama itu di family. Kita berbicara tentang value. Ketika seseorang memiliki value yang lebih, maka secara otomatis pasangannya akan mencintai dia. Karena pasangannya ini, apalagi kalau kita memiliki value-value yang spesial, yang pasangan kita tidak bisa mendapati dari orang lain, tidak bisa mendapatkannya dari orang lain. Contohnya nih ya, contoh kecilnya ya, mungkin sedikit lucu di sahabat kreatif. Ketika istri kita pintar masak rendang, yang mungkin rendang itu tidak bisa didapatin di restoran-restoran manapun gitu. Jadi bagaimanapun juga suami kita akan pulang, dia akan melahap makanan kita, dan itu ada satu kepuasan tersendiri bagi seorang istri ketika melihat suaminya melahap makanannya sampai habis. Nah, ini bukan saya curcol ya, tapi ini saya alamin sendiri. Nah, tentunya mungkin contoh lain kecilnya lagi, mungkin seorang wanita ingin melihat seorang laki-laki yang berpenampilan baik, berpenampilan bagus, atau berpengetahuan dengan baik. Maka persiapkan diri kita. Kalau kita ingin menarik perhatian pasangan-pasangan yang mungkin dia ingin tertarik kepada ilmu pengetahuan atau tertarik kepada penampilan, ya kita benahi penampilan kita.
kita tinggikan pengetahuan kita, maka secara otomatis kita akan menarik perhatiannya dan kita akan memiliki nilai jual yang tinggi atau value yang lebih tinggi daripada orang lain. Dan tentu secara otomatis dia akan memilih kita lebih daripada dia memiliki orang lain. Nah, apalagi nih kegunaannya nih kalau kita mampu meninggikan value kita, dan tentunya akan banyak benefit-benefit yang akan dimiliki oleh calon pasangan kita atau pasangan yang sudah bersama kita saat ini. Nah, ketika kita memberikan value yang lebih, ketika kita memiliki benefit yang lebih, itu juga akan mendatangkan satu kebaikan ketika kita berhadapan dengan camar nih. Nah, yang bagi yang belum memiliki pasangan, sahabat kreatif, ketika Anda ketemu dengan camar, Anda akan bisa mampu membanggakan diri Anda ketika Anda memiliki banyak value yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, untuk bagi yang belum memiliki pasangan, dan tentunya untuk pria ya, karena saya pribadi tidak punya pengalaman sebagai wanita, saya hanya seorang pria, punya pengalaman sebagai seorang pria. Dan tentunya untuk sebagai seorang pria, ketika kita mampu mempersiapkan diri kita, mungkin kita sudah menyelesaikan kuliah kita dengan baik, kita sudah memiliki pekerjaan, kita sudah memiliki gaji tetap, itu secara otomatis penerimaan camar kita tentunya akan jauh lebih baik daripada kepada orang yang tidak jelas asal usulnya dari mana, dia mau kemana juga jelas, visi dan misi kedepannya tidak jelas. Dan tentunya ini akan mendatangkan kebaikan ketika kita berkonsultasi dengan camar kita. Tentunya sebagai camar wajar kalau seorang camar itu akan bertanya, lah kamu 5 tahun ke depan kamu mau kemana? Kamu mau bawa anak saya kemana? Nah, ketika kita mempersiapkan diri kita dengan baik, ketika kita sudah mempersiapkan value-value atau nilai-nilai jual yang tinggi dalam hidup kita, maka ketika kita bertemu dengan camar kita tidak akan canggung-canggung lagi. Ketika dia bertanya, kamu mau kemana? Tujuan kamu mau kemana? Saya telah menjaga anak saya dengan penuh kasih sayang. Dari dia lahir sampai dia sudah besar, kamu mau bawa dia kemana? Kalau kita dengan jelas, kita tahu kita mau kemana. Kalau kita tahu dengan jelas 5 tahun lagi kita mau jadi apa, itu biasanya nggak usah nunggu lama-lama. Camar sendiri yang akan bertanya, kapan kamu akan meminang anak saya? Nah, itulah kebaikan-kebaikan kalau kita mau mempersiapkan value dan benefit yang ada dalam diri kita. Secara otomatis penampilan kita akan jauh lebih berbeda. Secara otomatis maka penerimaan camar atau penerimaan pasangan kita itu jauh lebih berbeda. Dan ini bukan hanya untuk orang yang belum memiliki pasangan. Untuk orang yang bagi sudah memiliki pasangan, ketika visi dan misi hidup Anda jelas, ketika arah dan tujuan hidup Anda jelas, maka secara otomatis istri Anda, anak Anda akan mendapatkan satu kenyamanan atau mendapatkan satu rasa aman. Mereka akan jauh lebih safety, mereka akan jauh lebih nyaman ketika mereka melihat pimpinan keluarga yang memberikan satu kepastian, yang memberikan satu kenyamanan hidup. Karena arah dan tujuan hidup Anda jauh lebih jelas. Nah, mungkin setelah ini kita akan break. Cuman Anda juga akan bisa bergabung dengan saya sebelum nanti setelah break yang kedua kita akan masuk ke sesi treatment dan terapi. Anda juga bisa bergabung dengan saya ke 0761 388 44. Nah, kita break dulu sebentar ya, dan sampai berjumpa di sesi motivasi yang berikutnya. Hai sahabat kreatif, saya Dr. Rizaldi Putra kembali di acara Klinik Motivasi Dr. Rizaldi Putra. Dan tentunya Anda bisa bergabung dengan saya di 0761 38844. Anda bebas boleh bertanya apa saja sesuai dengan topik kita hari ini. Nah, setelah kita membahas tadi, ketika kita memiliki value dan benefit di dalam menjadi pasangan yang ideal, tentunya itu akan menciptakan satu pola kehidupan berpasangan yang lebih sehat. Nah, seperti apa sih pola pasangan yang sehat itu? Nah, pola pasangan yang sehat itu adalah ketika kita memiliki quality time. Nah, ini berbicara tentang quality time. Kebanyakan orang hanya berpikir bagaimana caranya memenuhi kebutuhan anak-anaknya, atau bagaimana caranya memenuhi kebutuhan pasangannya, atau yang bagi pacaran ya paling mikirnya
ya hanya membelikan ini itu, tetapi ketika kita tidak memperdulikan lagi quality time atau waktu yang berkualitas bersama pasangan kita, maka di situ akan terjadi satu miskomunikasi. Itu bisa akan menyebabkan atau memicu miskomunikasi atau kesalahpahaman karena quality time-nya sudah berkurang. Nah, alangkah baiknya sebagai pasangan yang ideal, kita menyiapkan waktu-waktu khusus. Contohnya seperti kayak hari Sabtu, kita bisa mengajak keluarga kita, pasangan kita beserta anak-anak kita untuk keluar makan, keluar nonton, atau apapun itu sesuai dengan hobi, atau pergi berolahraga, berenang, dan banyak sekali tentunya. Nah, untuk bagi yang belum menikah, tentunya hari Sabtu Minggu kita juga bisa manfaatkan. Mungkin kita bisa pergi bareng-bareng bersama teman-teman, karena mungkin sebelum nikah kita menjadi sahabat. Kita bisa pergi bareng-bareng bersama teman-teman, atau dari sana kita juga bisa saling share pengalaman kita selama minggu ini, apa saja yang terjadi. Nah, mungkin kita bisa memberikan input-input, atau kita bisa memberikan masukan-masukan yang positif kepada pasangan kita. Nah, itu juga akan menjadi value yang spesial, karena ketika kita mampu berkomunikasi, ketika kita mampu memberikan solusi kepada pasangan kita, maka pasangan kita akan merasa nyaman. Mereka akan merasa, wah, ini adalah problem solver-nya saya gitu. Nah, ketika kita menjadi problem solver-nya pasangan kita, partner kita, maka secara otomatis kita akan menjadi spesial di mata pasangan kita. Nah, menjadi problem solver itu adalah sangat berguna, sahabat kreatif. Ketika kita menjadi problem solver, maka pasangan kita akan mampu bercerita dengan kita. Dia tidak akan mencari orang lain lagi. Dia akan terus bercerita dengan kita sampai kita tahu benar siapa dia. Ini tentunya sangat baik sekali untuk para sahabat kreatif yang belum menikah nih. Karena tentunya sebelum kita menikah, kita ingin mengetahui pasangan kita jelas. Nah, mungkin sahabat kreatif ada yang bertanya nih, kenapa sih Dr. Rizaldi Putra kita harus mengetahui pasangan kita dengan jelas sebelum kita married? Karena menurut saya jauh lebih baik jomblo, ya, atau orang yang single, yang dia wish atau dia berharap untuk menjadi orang yang sudah menikah atau memiliki pasangan, daripada orang yang sudah menikah tapi berharap dia kembali jomblo. Nah, itu bahaya sahabat kreatif. Nah, makanya sebelum menikah pastikan Anda memiliki pasangan yang benar. Nah, memiliki pasangan yang benar bukan berarti saya berkata kepada Anda bahwa Anda harus berlomba-lomba pacarannya lama-lama. Nah, berdasarkan survei saya pribadi, maksudnya berdasarkan riset saya pribadi bersama istri saya, itu kita nggak pakai pacaran lama-lama. Kita hanya berkenalan waktu itu 2 minggu, terus saya langsung masuk melamar dan kita menikah bulan berikutnya. Nah, bukan berarti ketika kita pengen mengetahui tentang calon pasangan kita ini, kita harus menjadi kita harus berpacaran, maksudnya langsung 5 tahun, 15 tahun gitu ya, harus berpacaran. Dan itu tentunya tidak menjamin kita untuk pasti akan bersama dia selamanya, atau pasti dia akan menjadi suami atau istri kita. Tetapi kita harus, kalau pengalaman saya pribadi, wah, udah ada telepon ya kayaknya ya. Mungkin sahabat kreatif yang ingin bergabung. Ya, halo. Selamat pagi. Dengan siapa nih? Oh, perlu dong. Oh, boleh. Terserah yang mana aja. Murni? Wow, oke. Mbak Murni Caniago, ada yang bisa saya bantu hari ini, Mbak Murni? Bunda, oke. Bunda Caniago, ya. Bunda Murni, ya. 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 Betul. Dr. Rizaldi Putra sendiri? Ya. Bubar di jalan, oke. Ya. Oh, oke. Yes. Ya. Betul. Betul. Betul sekali. Tentunya, iya. Sama-sama, Bunda Murni. Waalaikumsalam. Iya, Bunda Murni Caniago, terima kasih telah menghubungi saya.
terima kasih telah menghubungi kami di program ini. Dan tentunya ini satu masukan yang sangat luar biasa sahabat kreatif. Karena ketika kita ingin memiliki satu hubungan yang berkualitas, libatkanlah orang tua, libatkanlah kedua belah pihak, baik dari orang tua calon laki-laki maupun dari calon perempuan. Karena bagaimanapun juga orang tua tidak akan memberikan nasihat yang mencelakakan anaknya, karena semua orang tua menginginkan kebaikan. Nah, bagaimana menjadi pasangan yang ideal? Cintailah keluarganya, cintailah kedua orang tuanya, ajak mereka, libatkan mereka di dalam perencanaan Anda ke depannya. Misalnya Anda ingin melamar, melamar seseorang. Nggak mungkin kita lamar pasangan kita kepada dirinya sendiri. Tentu kita harus melamarnya melalui orang tua. Karena siapakah yang telah mengasuhnya selama ini, siapakah telah membesarkannya selama ini, dan siapakah yang telah memberikannya kasih sayang selama ini, tentunya adalah orang tuanya. Nah, makanya benar sekali yang seperti kata Bunda Murni Caniago, mungkin kita harus mampu berkomunikasi dengan orang tua kita. Kalau perlu, libatkan orang tua kita. Kalau perlu, kita curhatnya nih sama orang tua. Jangan mungkin sama orang-orang yang mungkin baru kenalnya setelah gede. Nah, kenalnya setelah gede ini justrunya tidak bisa menjamin bahwa solusi yang dia berikan adalah benar. Tetapi ketika kita curhat sama orang tua kita, itu kebanyakan, insya Allah saya yakin, nggak ada orang tua yang akan memberikan nasihat yang tidak baik bagi anaknya. Dan tentunya orang tua ingin kebaikan, dan tentunya orang tua ingin melihat kita bahagia ke depannya. Nah, untuk bagi penelpon lain, Anda tetap bisa menghubungi saya di 0761388844, dan saya akan mencoba untuk memberikan jawaban dari pertanyaan Anda. Nah, mungkin dari pertanyaan Bunda Murni Caniago, mungkin apa yang kurang dari sana. Nah, mungkin kita sebagai orang tua atau sebagai anak, kita harus mencoba terus berkomunikasi. Jangan sampai putus komunikasi, karena ketika putus komunikasi, disitulah akan terjadi kesenjangan antara anak dan orang tua. Karena bagaimanapun sangatlah penting bagi seorang anak untuk melibatkan orang tua. Sangatlah penting bagi anak ketika dia mau menghormati orang tuanya sebagai orang yang telah mengasuhnya, yang telah memberikannya kasih sayang. Maka secara otomatis sahabat kreatif, hubungan Anda dan pasangan Anda akan menjadi berkah, akan mendapatkan berkah-berkah yang mendatangkan kebaikan tentunya. Nah, tentunya sebagai pasangan yang ideal, tentunya kita juga harus memperlihatkan kehangatan keluarga kita, kehangatan kasih sayang bersama keluarga kita. Ketika kita memiliki kasih sayang, kedekatan dengan orang tua, itu cenderung calon pasangan kita tentunya juga akan berpikir, wah, ini anak adalah yang disayangi oleh keluarganya. Tentu saya tidak akan memain-mainkan perasaannya. Tentu saya akan menjaga hatinya. Banyak sekali kebaikan-kebaikan setelah kita melibatkan orang tua kita. Karena orang tua kita lah yang lebih tahu tentang kita, yang lebih mengerti tentang kita. Dan tentunya orang tua ingin melihat kebaikan-kebaikan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, sahabat kreatif, itulah yang saya bahas hari ini. Yang saya bahas adalah bagaimana cara kita mempersiapkan diri jauh lebih baik daripada kita memberikan prioritas-prioritas untuk orang lain mendekatkan diri kepada kita. Dan tentunya dengan kita tidak membatasi orang-orang lain untuk menjadi pasangan kita, tentunya kita akan lebih melatih diri kita untuk mempersiapkan diri. Dan percayalah kepada saya, ketika kita mempersiapkan diri kita, ketika kita meningkatkan kualitas hidup kita, maka secara otomatis pasangan-pasangan yang berkualitas, pasangan-pasangan yang memiliki karakter-karakter yang baik. Karena mempersiapkan diri itu bukan hanya dari segi finansial, bukan hanya dari segi visi dan misi kehidupan, tetapi juga dari karakter yang baik, tutur kata yang baik, dari cara kita menghormati pasangan kita, menghormati norma-norma yang berlaku, dan menghargai pasangan kita. Tentunya itu juga akan meningkatkan value kita sebagai calon pasangan. Nah, untuk yang berpasangan, tentunya bagaimanapun caranya pasangan Anda adalah
sahabat karib Anda yang terbaik yang telah dikaruniai oleh Tuhan, telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita syukuri. Itu kita harus sadari kepada diri kita. Kita harus realize bahwa inilah partner yang terbaik yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukuri, imani, dan tentunya berikan kesetiaan yang full. Dan tentunya percaya kepada saya ketika kita memberikan usaha atau effort 100%, karena saya yakin hasil itu tidak akan membohongi usaha. Hasil tidak akan mengkhianati usaha. Hasil tidak akan mengkhianati kerja keras kita. Karena kerja keras kita yaitu mempersiapkan diri kita sebaik-baik mungkin, dan introspeksi diri setelah kita memiliki pasangan itu jauh lebih baik, jauh lebih mendatangkan manfaat dan mendatangkan berkah. Dan tentunya tambahan satu lagi dari bunda kita tadi, dari Bunda Murni Caniago, sangat baik sekali. Libatkan orang tua, libatkan keluarga, curhatlah dengan mereka, bawalah pasangan kita untuk mau mengakrabkan diri dengan keluarga. Karena pasangan kita tentu tidak mengenal keluarga kita. Kita tidak mungkin ekspektasi kita untuk dia mendekatkan diri secara langsung. Tentunya kita harus bagaimana caranya agar pasangan kita ini dekat. Mungkin kita ajak makan bareng, kita ajak nonton bareng, kita ajak nge-mall bareng. Apapun itu, janji kita melakukan sesuatu yang sangat positif untuk menjalin hubungan silaturahmi ini menjadi yang baik. Dan jangan lupa, hubungan silaturahmi itu tentunya akan mendatangkan rezeki. Hidup kita akan menjadi berkah ketika silaturahmi antara orang tua kita dan pasangan kita dan dengan kita juga, maka secara otomatis kehidupan kita akan menjadi lebih berkah. Kehidupan kita akan menjadi lebih berkah, dan insya Allah rezeki kita juga akan baik. Dan tentunya sahabat kreatif semua tentunya menginginkan satu status ekonomi yang lebih baik ke depannya. Wah, udah ada penelpon lagi nih. Iya. Halo, dengan Dr. Rizaldi Putra di sini. Halo, iya. Oh, dengan Dina. Iya, dengan Dina di mana? Dina di Nangka. Oke, ada pertanyaan apa nih, Dina? Iya. Boleh. Silakan, Dina. Oh, dari Universitas Muhammadiyah Riau. Oke. Silakan, Dina. Iya. Empat tahun. Wow, oke. Mutusin Dina, oke. Ya. Kedepannya, oke. Sudah libatkan orang tua? Sudah libatkan orang tua juga. Wow, oke. Cukup lama sekali ya, 4 tahun ya Dina ya. Ya, oke. Terus kenapa alasannya memutuskan Dina? Adakah dia memberikan alasan atau hanya memutuskan tanpa memberitahu apa kesalahan yang telah dilakukan? Karena 4 tahun tentunya itu tidak sebentar loh. Oke. Bosan atau tidak nyaman? Oke. Iya. Oke. Ya. Tidak percaya lagi dengan orang yang baru. Nanti nextnya siapa belum tahu. Tapi Dina pasti nggak percaya lagi nih gitu. Nggak bisa lagi seperti yang dulu lagi gitu ya. Oke. Ternyata kepercayaannya telah diambil gitu ya oleh orang lain. Oke. Itu aja Dina, ada yang lain? Itu aja ya. Oke. Terima kasih Dina. Oke, Dina, terima kasih. Dina dari Jalan Nangka, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau. Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bagaimana caranya kita memiliki kepercayaan setelah kita dikecewakan? Tentunya banyak orang yang memiliki satu rasa keterpurukan, kekecewaan. Nah, nanti itu mungkin akan masuk di acara kita treatment dan terapi nantinya. Saya akan mencoba membantu Anda, ya sahabat kreatif, dan Dina juga tentunya penelpon yang barusan. Saya akan mencoba membantu Anda dengan menjadi media untuk memberikan Anda sesi treatment dan terapi
ya, untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kebaikan sesi treatment ini akan mengeluarkan sifat-sifat atau trauma-trauma yang Anda alami, dan terapi akan menanamkan karakter-karakter yang baik dalam diri Anda. Nah, Dina, mungkin apa yang hikmah yang Anda perlu ambillah hikmah dari kejadian ini. Ambillah kebaikan dari kejadian ini. Mungkin ini Anda alami lebih baik Anda alami ini sekarang daripada Anda alami besok kalau misalnya setelah menikah. Bayangkan Anda menikah dengan orang yang cepat bosenan. Anda menikah dengan orang yang hanya tiba-tiba memutuskan kita tanpa mau membantu kita untuk membenahi diri. Berarti kita bisa ambil kesimpulan dari sana, pasangan kita itu adalah pasangan yang egois. Tentunya Tuhan juga tidak ingin kita memiliki pasangan yang egois. Nah, mungkin ada hikmahnya, Dina. Anda bisa berkata alhamdulillah sekarang karena Anda telah dilepaskan dari orang yang sebenarnya tidak baik untuk Anda. Dan alangkah baiknya lagi, bagaimana caranya Dina untuk mau menerima pasangan yang baik, yang baru tentunya yang akan datang nantinya. Dina harus mau memaafkan orang yang sebelum ini. Dina harus mau memaafkan orang yang berpacaran dengan Dina kemarin, yang baru putus itu. Dina maafkan dia, Dina ikhlaskan, Dina ucapkan alhamdulillah, Dina bersyukur bahwa Dina telah dilepaskan dari orang yang memiliki rasa egois yang terlalu tinggi. Oke, sahabat kreatif, kita akan istirahat bentar nih, kita akan break bentar sebelum kita masuk ke sesi treatment dan terapi. Dan kalau boleh, bagi Anda yang sedang mengemudi, usahakan setelah ini, kalau Anda ingin mengikuti sesi treatment dan terapi ini, ketepikan kendaraan Anda sebentar, ya. Kalau bagi yang mengendarai mobil atau bagi yang di rumah, Anda bisa menutup pintu, dan lebih baik kalau misalnya Anda bisa mematikan lampu, karena sesi treatment dan terapi ini akan mengubah hidup Anda dan akan membuat Anda mengalami satu pengalaman dan terobosan-terobosan yang terbaik setelah lagu satu ini. Ya, bagi Anda yang menyaksikan video ini, video Klinik Motivasi Dr. Rizal Putra episode kedua, sebentar lagi kita akan memasuki sesi treatment dan terapi. Apakah kebaikan, apakah keuntungan dari sesi ini? Keuntungan dari sesi treatment dan terapi adalah, treatment itu saya akan membantu Anda, saya akan menjadi media Anda untuk mengeluarkan sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat yang tidak menguntungkan Anda. Itu saya akan bantu untuk mengeluarkannya. Percaya kepada saya. Dan ketika sesi terapi itu saya akan menitipkan, saya akan menyusupkan karakter-karakter yang baik, karakter-karakter yang menguntungkan Anda dan pasangan Anda, yang membuat Anda akan menjadi pasangan yang ideal, yang membuat hubungan Anda dan pasangan Anda menjadi lebih harmonis dan romantis. Saya akan membantu Anda, dan saya yakin Anda bisa, saya bisa, karena kita semua pasti bisa. Sahabat kreatif, kembali bersama saya. Kita akan memasuki sesi treatment. Dan saya ingatkan sekali lagi, bagi Anda yang berkendaraan, yang sedang berada di mobil, kalau Anda ingin mengikuti sesi treatment ini, usahakan Anda menepikan mobil Anda sebentar dan mengambil posisi nyaman. Dan saya minta bagi pendengar yang ingin mengikuti sesi treatment ini, usahakan Anda sedang duduk dan kaki Anda diluruskan. Kaki Anda jangan disilangkan, diluruskan saja. Dan usahakan Anda sedang berada di posisi yang paling nyaman yang Anda sukai. Anda bisa berbaring, pejamkan mata Anda, dan dengarkan suara musik yang sedang dilantunkan. Fokus hanya mendengarkan suara saya saja. Sekali lagi saya katakan, Anda hanya diizinkan untuk mendengarkan suara saya saja. Tutup mata Anda. Pastikan Anda merasa satu sensasi yang nyaman di dalam diri Anda saat ini. Rasakan air pantai, kicauan burung yang mendatangkan kedamaian, yang memberikan kedamaian dalam hidup Anda yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya. Itulah air ketenangan. Dan saya perintahkan
air ketenangan ini untuk masuk ke dalam kehidupan Anda, masuk ke dalam tubuh Anda dari kaki, menjalar terus ke pinggang Anda, terus naik ke dada Anda, terus naik ke tangan Anda, dan terus naik ke kepala Anda. Dan rasakan satu sensasi yang sangat dalam sekali, satu ketenangan yang sangat luar biasa itu hadir di dalam diri Anda saat ini. Dan air ketenangan yang ada di dalam tubuh Anda saat ini, saya akan perintahkan untuk mengeluarkan semua trauma-trauma, satu rasa ketidakpercayaan diri, satu perasaan yang selalu menyalahkan pasangan Anda, yang selalu membuat Anda konflik dengan pasangan Anda, atau membuat Anda tidak bisa mendapatkan jodoh karena Anda terlalu choosy, terlalu memilih pasangan yang sempurna, yang akhirnya Anda tidak pernah mendapatkan pasangan yang Anda idam-idamkan, atau Anda terlalu memiliki ekspektasi yang sangat tinggi untuk seseorang bisa menjadi pasangan hidup Anda. Melalui air ketenangan yang telah masuk ke dalam kehidupan Anda, yang telah berada di tubuh Anda ini, saya akan perintahkan untuk memuntahkannya, semua sifat-sifat tersebut dalam hitungan ketiga. Sekali lagi, saya akan perintahkan air ketenangan di dalam tubuh Anda untuk memuntahkan semua sifat-sifat yang tidak baik, karakter-karakter yang tidak baik, yang tidak mau berkomunikasi dengan orang tua di dalam hubungan, atau memiliki sifat ego, sifat egois yang terlalu tinggi, yang tidak memperdulikan pasangannya satu sama lain, yang hanya ingin menang sendiri. Saya akan meminta untuk air ketenangan ini untuk memuntahkan semua sifat itu dalam hitungan ketiga. Saya akan mulai hitungannya sebentar lagi. 1, 2, 3. Semua sifat buruk Anda, semua sifat jelek Anda, semua karakter-karakter Anda, termasuk trauma-trauma yang Anda miliki, telah pergi jauh dengan air ketenangan yang tadi telah memuntahkannya jauh dalam diri Anda. Dan sebentar lagi kita akan masuki sesi terapi, di mana sesi ini saya akan menjadi media Anda, di mana Anda akan dibina, akan diterapi untuk memiliki karakter-karakter yang baik, karakter-karakter yang berkualitas. Tetap tenang pada posisi Anda, tetap rasakan kenyamanan, tetap hanya dengarkan suara saya saja. Hanya suara saya saja yang Anda dengarkan. Hanya bisikan suara saya saja. Anda fokus kepada suara saya dan musik yang sedang dilantunkan. Rasakan ketenangan. Rasakan kebaikan dari air ketenangan ini yang menenangkan jiwa Anda. Dan melalui terapi ini, saya akan mengundang semua karakter-karakter yang baik, karakter-karakter yang jujur terhadap pasangan Anda, karakter-karakter yang penuh dengan kesetiaan, karakter-karakter yang mau untuk introspeksi diri, karakter-karakter yang mau untuk mempersiapkan diri tanpa menyalahkan pasangan, tanpa menghakimi pasangan, tanpa menjudge calon pasangan kita. Tetapi kita akan memiliki karakter-karakter yang mau mempersiapkan diri, meningkatkan kualitas hidup kita. Itulah karakter-karakter yang akan tertanam di dalam diri Anda mulai hari ini. Anda akan menjadi calon pasangan yang berkualitas, calon pasangan yang mau mempersiapkan diri Anda, yang mau memiliki value, sehingga akan banyak benefit-benefit yang akan dimiliki oleh pasangan Anda kelak, atau pasangan Anda yang telah menjadi suami atau istri Anda saat ini. Dan melalui air ketenangan ini, saya dan Anda akan mengundang sifat-sifat yang arif,
sifat-sifat yang bijaksana, sifat-sifat yang mampu memberikan kenyamanan kepada pasangan kita, memberikan satu rasa damai, satu rasa cinta kasih yang tidak bisa dimilikinya dari orang lain. Itu ada di diri Anda, sehingga Anda akan menjadi pasangan kebanggaan dari suami atau istri Anda, atau Anda akan menjadi calon kebanggaan kepada calon mertua, kepada pasangan Anda. Dan Anda resapi, dan Anda sadari bahwa Anda adalah orang yang spesial, adalah orang yang istimewa, yang berhak untuk memiliki pasangan yang ideal dalam hidup Anda. Anda berhak untuk mengecapi kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan penuh dengan kesejahteraan. Sadari diri Anda begitu istimewa. Tuhan menciptakan Anda bukan untuk menjadi orang yang biasa-biasa, tetapi Anda diciptakan untuk menjadi orang yang luar biasa. Anda diciptakan untuk menjadi orang yang kreatif. Anda diciptakan untuk menjadi orang yang produktif. Nah, sekian sesi treatment dan sesi terapi dari saya, Dr. Rizaldi Putra, hari ini. Dan tentunya kita memasuki sesi conclusion. Nah, sesi conclusion, apa yang saya dapati ketika saya memberikan sesi motivasi atau training, treatment, dan terapi hari ini? Saya merasakan bahwa kita harus benar-benar menyadari, kita harus benar-benar untuk setuju bahwa kita adalah makhluk yang spesial. Kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sangat spesial, yang memiliki banyak kelebihan, banyak keistimewaan. Dan tentunya kelebihan dan keistimewaan itu akan menjadi value atau nilai jual kita terhadap diri kita sendiri, yang akan mendatangkan benefit atau kebaikan-kebaikan bagi calon pasangan kita atau pasangan yang sudah bersama kita sekarang. Dan tentunya kata-kata terakhir saya yaitu cintai pasangan Anda. Ya, bagi yang belum memiliki pasangan, Anda juga harus menghormati orang tua dari pasangan kita, libatkan mereka. Nah, kalau yang sudah memiliki pasangan, syukuri. Jangan pernah kita menjadi hakim, ya. Tapi kita lebih baik kita mengintrospeksi diri kita, membenahi diri kita, memperbaiki diri kita. Mulailah menjadi pasangan yang mau dikoreksi. Bukan hanya mengkoreksi, tapi kita juga harus mau dikoreksi. Karena tentunya pasangan kita juga manusia yang memiliki pendapat-pendapat, ya, ingin dikemukakan dengan kita. Alangkah baiknya ketika kita mau berkomunikasi dengan pasangan kita, kita mau mengambil satu jalan tengah. Dan tentunya itu akan meminimalisir perselisihan, meminimalisir satu perseteruan yang terjadi di dalam rumah tangga. Nah, sahabat kreatif, saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah Anda berikan. Anda mau hari ini untuk mengikuti program saya ini, yaitu yang dinamakan dengan program Klinik Motivasi Dr. Rizaldi Putra. Nah, minggu depan kita akan membicarakan tentang satu tema yang sangat menarik sekali. Tema kita minggu depan adalah berani tampil kece. Nah, berani tampil kece, tentunya saya akan memberikan satu sesi triple T juga, training, treatment, dan terapi. Bagaimana kita menjadi anak muda yang kece. Karena anak muda akan menjadi anak muda yang produktif, kreatif, dan produktif dengan mengerti dengan benar arti kece yang sebenarnya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Saya Dr. Rizaldi Putra pamit. Sampai ketemu minggu depan. Sahabat kreatif, demikian klinik motivasi bersama Dr. Rizaldi Putra untuk hari ini. Jika ingin konsultasi, bisa langsung di program klinik motivasi setiap Senin pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Atau juga bisa menghubungi nomor 0823 88971696 atau juga website www.motivatorindonesia-terbaik.com. Atau jika ingin melihat video siaran kita, bisa melalui YouTube di channel YouTube Dr. Rizaldi Putra.
dan alamat klinik Jalan Dahlia, Komplek Pemda, nomor 15 Sukajadi, Pekanbaru. Nah, sekian episode kedua dari program motivasi, Klinik Motivasi Dr. Rizal Diputra kali ini. Dan saya berharap Anda semuanya akan mendapat kebaikan dari program motivasi saya ini, sehingga kita semua mampu menjadi pasangan yang ideal, mampu menjadi pasangan yang baik, dan tentunya berkualitas bagi pasangan kita. Karena saya yakin Anda bisa, saya bisa, karena kita semua pasti bisa. Para leader sejati, saya yakin Anda bisa, saya bisa, karena kita semua